Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya metode beli cicil di satu saham. Menurut kami ini tingkat pembelian yang lebih rumit lah dibanding cara-cara yang sederhana yang sudah pernah kami jelaskan sebelumnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Metode cicil saham itu adalah metode pembelian yang dilakukan beberapa kali untuk satu saham, tidak sekaligus. Metode ini kami gunakan pada tahun, saya ingat kami pada tahun ketiga ya. Kami mulai menggunakan metode cicil di satu saham. Jadi polanya seperti ini. Metode cicil saham ini digunakan untuk menghindari kerugian yang lebih besar di saham. Kenapa? Karena kita menyadari bahwasanya saham itu harganya fluktuatif, naik turun. Iya kalau naik terus, kalau turun terus. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau Anda mengatakan stop loss dong. Kalau misalkan kita menemukan saham itu memang bagus, ya kita nggak perlu stop loss. Yang perlu kita lakukan adalah average down. Disitulah mengapa metode cicil itu penting. Kita beri contoh ya. Ini satu saham yang mana kita tahu fluktuasinya ya demikian, 1, 2, 3, 4 ya, naik turun, kemudian naik lagi, turun lagi. Nah, ambillah satu titik, misalkan kita beli di titik ini ya, kemudian naik, mungkin kita nggak lepas, kemudian kita turun lagi nih. Ini kita meyakini bahwasanya ini saham bagus ya, itu kunci yang pertama, kita yakin ini saham bagus. Maka yang kita lakukan adalah ketika kita membeli di sini ternyata naik, kita nggak average down, tapi kemudian kita turun di sini yang harganya lebih bawah daripada harga awal pembelian, maka kita lakukan average down. Efeknya harga pembelian rata-rata kita lebih rendah, kemudian yang kedua jumlah pembelian kita lebih banyak, dan pada akhirnya ketika naik di sini atau di sini aja lah kita lepas, maka pada akhirnya akumulasi keuntungan kita lebih besar. Nah, contoh ya, misalkan kita membeli sebuah saham dengan harga pertama adalah harganya 300 rupiah. Kemudian perlombanya kita beli 100 slot ya, 100 slot kita beli. Nah, kemudian tahu-tahu turun dia. Nah, yang perlu diketahui, Anda punya toleransi penurunan berapa? Misalkan 30%. Oke. Ini kan penurunannya lebih dari 30%. Maka ketika Anda membeli saham sudah estimasi, ini kayaknya bisa turun sampai 30%. Ya oke lah. Kalau kami pribadi 30% masih bisa. Nah, kemudian ketika 300 turun ternyata 240. Turun 20% ya. Turun 20%. Nah, kemudian kita beli lagi 100. Turun lagi sampai 200 rupiah, kita beli lagi 100. Nah, average-nya pada akhirnya adalah 246. Jadi, average harga yang kita dapatkan itu akan mengalami penurunan dari awalnya 300 menjadi 246. Itulah keuntungannya kalau kita menggunakan metode cicil. Bandingkan kalau misalkan kita harga 300 ini, kita beli semuanya 300 lot. Turun ke harga 200, kita tidak bisa average down. Nah, ini memang cocok untuk para investor, atau kalau di trader itu jenisnya position trader, untuk saham dengan fundamental yang bagus dan sudah murah. Kenapa saya katakan demikian? Karena gini, biasanya kalau misalkan teman-teman menemukan saham bagus, dia punya estimasi penurunan yang mentok karena fundamental. Maksudnya apa? Misalkan Anda beli di 300, ini bakal mentok di 200 karena apa? Misalkan PBV-nya udah 0,2, PER-nya udah 5 misalkan. Di 200 ini nggak mungkin turun lagi. Itu udah ada estimasi gitu-gitu. Jadinya ini cocok untuk para investor. Nah, kuncinya kalau misalkan kita menggunakan average down atau menggunakan metode cicil adalah harus sabar. Karena durasinya lebih panjang. Nah, kelemahan kita sebagai manusia biasa itu apa? Kita nggak punya kesabaran. Biasanya itu. Jadi metode ini sebetulnya ampuh tapi tidak banyak yang memakai. Nah, ada kelemahan.
Tidak ada namanya metode itu dalam pasar modal itu sempurna, tidak ada. Jika saham terbang tapi belum banyak diakumulasi, maka persentase profit akan sedikit. Jadi maksudnya, contoh misalkan kita beli baru 100 lot di 300 rupiah, toto udah naik, ya kita cuma beli, kita punya persentasenya pendapatannya cuma sedikit. Padahal anggaran kita itu kan 300 lot. Jadi sebelum Anda menggunakan metode cicil itu sudah ada anggaran. Saya mau beli 300 lot nih. Tapi saya beli 300, kalau turun lagi saya akumulasi lagi, turun lagi saya akumulasi lagi. Jadi udah ada hitung-hitungan gitulah. Nah, kelemahannya seperti itu. Kalau misalkan sahamnya naik, ya kita dapatnya sedikit. Tapi menurut kami ini cocok untuk mengamankan uang kita. Kalau turun, average down. Jadi itu, semoga Anda bisa nyoba dan sabar aja kuncinya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga saham Anda selalu hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.